ya, walaupun yang saya lakukan ini di mata hukum salah, saya akan bertanggung jawab 100% dengan kesalahan saya. Tetapi kalau secara agama, yang saya lakukan itu tidak bisa disalahkan. Karena apa? Saya sudah melakukan sesuatu yang benar menurut saya. Ya, seperti penangkapan. Justru kalau saya, ya, seolah-olah nanti menghilang atau apa, itu nggak mungkin gitu, Bang. Justru di sini saya itu memang ini anti banget ditantang, Bang. Gitu loh, dan ini adalah tantangan bagi saya. Semakin seperti itu, maka saya akan semakin tunjukkan siapa saya di sini. Saya berjanji, ya, sekalipun saya sudah dihadapkan, ya, ditangkap dan dipenjarakan, tidak akan, ya, saya goyah dari apa ini. Saya tidak membenarkan tentang, ya, hal membijak Alkitab, tidak. Tetapi kalau diharapkan saya mengakui kesalahan di situ, tidak. Karena murni hati saya melakukan itu bukan atas kehendak dan kemauan saya, tidak. Tetapi saya melakukan itu karena orang-orang kafir itu sendiri yang memiliki Alkitab mereka. Jadi kalau mungkin saya salah di mata hukum, saya bertanggung jawab dan sudah melakukan sesuatu yang benar. Ingat ya, walaupun yang saya lakukan ini di mata hukum salah, saya akan bertanggung jawab 100% dengan kesalahan saya. Tetapi kalau secara agama, yang saya lakukan itu tidak bisa disalahkan. Karena apa? Saya sudah melakukan sesuatu yang benar menurut saya. Maka kalian yang merasa saya melakukan kesalahan, silakan lakukan apa yang bisa kalian lakukan. Paham itu. Makanya saya paham. Justru seharusnya bahkan niat gua membela Bang, sedikit pun niat aku membela Bang juga. Oke. Intinya gitu aja, sumpah. Iya, oke. Kiranya cukup Bang ya. Abang nggak boleh gitu loh. Benar, abang cukupkan, saya buka room bukan harus mencukupkan itu. Aku kalau yang cukup, aku yang ya kalau buat abang cukup nggak masalah gitu. Tapi kalau buat saya mungkin belum cukup. Kalau buat abang di kedepannya hanya ada 2, Bang. Ya, sekarang saya akan menunggu. Ya, dengarkan Bang ya. Saya akan menunggu proses itu yang mereka janjikan. Hanya ada 2. Kebenaran, ya, mereka bisa membuktikan ucapan mereka. Saya tinggal menunggu waktu. Atau yang kedua, kita lihat apakah benar-benar ini hanya cuma gertakan atau ini. Di wajahku akan terlihat gitu. Serius, pasti lihat senyum dari wajah ini. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Channel ini mempunyai sebuah program, yaitu program membaca Alkitab selama 1 tahun, di mana di setiap akhir video ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dalam 1 hari kita akan membaca sebanyak 3 pasal. Bagi teman-teman yang berminat untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan saya, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai agar kita bersama-sama bertumbuh, memahami Alkitab, bahkan dapat melawan setiap orang yang selalu menjelek-jelekan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk
dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali menyimak sebuah berita yang sangat viral, sangat hangat diperbincangkan di berbagai macam media sosial. Secara khusus di platform media sosial TikTok. Karena TikTok saat ini lebih banyak digunakan untuk diskusi lintas agama atau debat-debat lintas agama yang melibatkan antara para apologet Kristen dan juga para apologet Muslim dan juga para polemikus Muslim yang tidak pernah menerima atau mereka yang tidak pernah ingin terbuka hati dan pikirannya ketika mereka mendengarkan paparan-paparan dari para apologet Kristen yang mereka rasa atau yang mereka pikirkan tidak sesuai dengan apa yang tercatat atau sesuai dengan apa yang terdoktrin di kepala mereka. Dan orang yang satu ini kemungkinan besar adalah salah satu polemikus Muslim, teman-teman. Tapi itu hanyalah asumsi sementara saya, teman-teman. Saya pun sendiri belum mengetahui siapa pria yang ada di dalam video ini. Jika teman-teman mengetahui siapa pria ini, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar video ini. Pertanyaannya adalah mengapa oknum ini menginjak Alkitab? Kalau dilihat-lihat teman-teman, oknum ini melakukan hal itu hanya untuk mendapatkan saweran atau hanya untuk mendapat uang dari apa yang sudah ia lakukan, teman-teman. Kalau kita melihat video ini secara detail atau kita melihat video ini baik-baik ya teman-teman, setiap kali oknum ini menginjak Alkitab, maka semakin banyak orang yang memberi sawer atau memberi reward kepadanya. Ketika orang-orang itu semakin banyak memberi hadiah atau menyawer dia, maka ia semakin bersemangat untuk menginjak-injak Alkitab itu. Bisa jadi ia melakukan hal seperti ini hanya untuk mencukupi kebutuhan perutnya saja, teman-teman. Karena saat ini dengan menggunakan TikTok, orang mudah sekali untuk mendapatkan uang. Menjadi pengemis di TikTok itu kan mudah sekali saat ini, teman-teman. Tinggal kita melakukan hal-hal yang di luar nalar, maka makin banyak orang yang akan senang dengan apa yang kita lakukan. Seperti halnya kalau teman-teman melihat di aplikasi TikTok, ada ibu-ibu atau ada orang-orang yang mencari uang dengan mereka berendam di air. Satu kali sawer, satu kali siraman, dan masih banyak contoh lain, teman-teman. Kemungkinan oknum yang satu ini pun melakukan hal yang sama. Dengan menginjak-injak Alkitab, maka ia akan semakin banyak mendapat uang dari situ. Oknum ini pun sepertinya melakukan hal yang demikian dengan tujuan untuk mengisi perutnya, teman-teman. Yang kedua, orang ini melakukan hal yang seperti ini kemungkinan tujuannya adalah untuk mencari popularitas. Yang ketiga, kemungkinan ia adalah seorang kadrun atau seorang polemikus yang tidak bisa membantah semua paparan, semua data-data yang diberikan oleh para gurunda Kristen, dan akhirnya ia kepanasan, dan hanya hal seperti inilah yang bisa ia lakukan. Untuk teman-teman ketahui bahwa hal seperti ini tentu bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Khususnya hal ini dilakukan oleh oknum-oknum mualaf yang tidak senang dengan kepercayaan agama Kristen. Seperti contoh saja Augustan. Kita tahu bersama sebelum meninggal, Augustan sempat menantang Tuhan. Ia mengentutin Alkitab dan ia berkata kepada Tuhan, azablah saya setelah 1 bulan. Ketika 1 bulan kemudian, maka meninggallah Ustadz Mualaf Augustan.
Tapi anehnya teman-teman, sampai hari ini pun masih banyak sekali oknum-oknum atau para polemikus dari ustadz-ustadz mualaf ini yang masih melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Ustadz Agustin ini. Sebenarnya hal semacam ini bukan hanya dilakukan oleh Ustadz Agustin saja, teman-teman. Masih banyak ustadz mualaf dan ustazah-ustazah mualaf lain yang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Agustin ini. Seperti halnya yang terjadi dalam kehidupan beberapa mualaf yang akan kita lihat ini, teman-teman. Saya memperlihatkan ini tujuannya bukan karena saya membenci mereka, tetapi saya mau kita semua belajar bersama-sama bahwa kita punya Allah yang hidup sampai hari ini. Allah yang penuh kasih dan sekaligus Allah yang adil. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan juga mengasihi para oknum-oknum mualaf ini. Tetapi ketika orang-orang ini sudah mulai menghujat Tuhan, maka mereka akan menerima keadilan yang berasal daripada Tuhan. Teman-teman pasti tahu dengan mualaf yang satu ini, dan teman-teman pasti sering mendengar mualaf ini melakukan atau memperkatakan hal-hal yang bertentangan dengan iman kepercayaan Kristen. Mereka menjelek-jelekan iman Kristen, dan akhirnya hal semacam ini menimpa hidup mereka. Mualaf yang satu ini pun mendapat hal yang hampir sama serupa dengan mualaf yang barusan kita lihat tadi, teman-teman. Keduanya mengalami kecelakaan. Saya tidak mendoakan mereka mengalami hal demikian, tetapi saya rasa mereka sudah keterlaluan menghujat Yesus, sudah keterlaluan menghina Kristus, dan akhirnya mereka mendapat hal-hal yang seperti ini. Bukan hanya kedua mualaf ini saja, teman-teman. Ada satu contoh lagi, ia adalah seorang ustazah, seorang polemikus, sekaligus seorang yang mengakui bahwa ia adalah seorang apologet Islam. Dia juga mengalami hal yang serupa, yang seperti yang dialami oleh kedua mualaf tadi. Harapan saya melalui video ini, orang-orang yang selalu menjelekkan iman Kristen, yang selalu menghina Tuhan Yesus, yang selalu memutarbalikkan fakta yang tidak sesuai dengan Alkitab, yang selalu mencomot-comot Alkitab dan menafsirkan Alkitab semaunya, mereka segera bertobat. Dan mereka fokus membahas Alkitab mereka, membahas hadis mereka, dan mereka fokus mengimani apa yang mereka percayai. Berhenti membahas Alkitab dan menafsirkan Alkitab semaunya. Kiranya video ini memberkati kita semua. Seperti biasa, teman-teman, channel ini mempunyai program membaca Alkitab selama 1 tahun dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Khususnya pada hari ini kita akan membaca Alkitab dari Kitab Keluaran pasal yang ke-8 sampai kepada pasal yang ke-10. Kiranya pembacaan firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Keluaran pasal 8, tulah kedua, Katak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan melulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu. Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir." Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala
air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kata Musa kepada Firaun, "Silakanlah Tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu dan hanya tinggal di sungai Nil saja." Katanya, "Besok." Lalu kata Musa, "Jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja." Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati, lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkai bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Tulah ketiga, nyamuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dan pukullah itu ke debu tanah. Maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Israel." Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Israel. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, "Inilah tangan Allah." Tetapi hati Firaun berkeras dan tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Tulah keempat, lalat pikat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Tuhan. Pada waktu biasa ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi." Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya, dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." Tetapi Musa berkata, "Tidak mungkin kami berbuat demikian. Sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadikan kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami." Lalu kata Firaun, "Baik,
Aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Lalu kata Musa, sekarang aku akan keluar meninggalkan Tuanku dan berdoa kepada Tuhan, maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan dari rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesudah itu, keluarlah Musa meninggalkan Firaun, lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Keluaran pasal 9. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang jahat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Tulah ke-6, Barah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan berubah menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadi bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka menyambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecah segala gelembung pada manusia dan binatang, sehingga ahli-ahli itu pun tidak dapat berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Tulah ke-7, hujan es. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu itu aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang.
Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punyai di padang suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu hingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah? Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan dan meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengeluarkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Gosen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali. Tuhan itu benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan. Guruh yang sangat dahsyat dan hujan itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah lagi kamu tinggal lebih lama lagi. Dan berkatalah Musa kepadanya, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman ramai dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun. Dikembangkannya lah tangannya kepada Tuhan, maka berhentilah guruh dan hujan es, dan hujan tidak tercurah lagi di bumi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guruh telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun pegawainya. Berkelaslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Keluaran pasal 10 tulah ke-8 belalang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermainkan orang-orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapan Tuhan? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepada aku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang di dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput,
yang masih tinggal bagimu dari hujan itu bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu, oleh nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia keluar dan meninggalkan Firaun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi target, menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun, dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing, domba, lembu, sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika engkau membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian. Kamu boleh pergi tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang tertinggal oleh hujan es itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah hari pagi angin timur itu membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir. Sangat banyak, sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi segala permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Tebrau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Tulah ke-9, gelap gulita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, Pergilah beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu.
Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, pergilah daripadaku, awaslah engkau jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku engkau akan mati. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku tak akan melihat mukamu lagi.